Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novira Arsita Dewi Mooduto. Saya dari Universitas Muhammadiyah Luk, Prodi Pendidikan Agama Islam. Jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang kutipan dan sistem rujukan daftar pustaka. Yang pertama, pengertian kutipan. Kutipan adalah pengambil alihan satu kalimat atau lebih dari karya tulisan lain untuk tujuan ilustrasi atau memperkokoh argumen dalam tulisan sendiri. Kedua, fungsi kutipan. Fungsi kutipan itu ada 5. Yang pertama, kegiatan pengutipan dapat menghindari pengutip dari kegiatan plagiarisme. Yang kedua, membantu pembaca yang ingin memahami lebih lanjut tentang ide pengutip. Ketiga, sumber pengutipan yang digunakan dapat memberikan nilai terhadap karya ilmiah yang sedang atau telah dibuat. Keempat, pengutipan yang tidak tepat akan mengamankan penulis pada ide orang lain yang salah. Dan yang kelima, menguatkan tulisan pengutip melalui kutipan yang dimuat dalam karya ilmiah. 3. Jenis-jenis kutipan. Yang pertama, ada kutipan langsung. Dalam penulisan kutipan langsung, penulis mengutip tulisan orang lain apa adanya tanpa mengubah isi tulisan yang dikutipnya. Pengutipan ini dapat digunakan apabila penulis menganggap perlu adanya penegasan terhadap pernyataan yang penulis ungkap dalam karya ilmiahnya. Pengutipan dengan cara kutipan langsung dan kutipan tidak langsung harus menyebutkan atau menuliskan nama belakang penulis, tahun terbit, bahan bacaan pada akhir kalimat yang memuat kutipan tersebut. Kedua, kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung adalah suatu kutipan yang menyajikan gagasan orang lain dengan cara menyatakan kembali gagasan tersebut dengan kalimat atau gaya bahasa sendiri. Kalimat yang digunakan penulis berbeda dengan gagasan orang lain yang terdapat dalam sumber aslinya dan memiliki esensi yang sama. Pengutipan tidak langsung merupakan hasil interpretasi pengutip yang diperoleh setelah membaca bahan bacaan atau sumber rujukan. Hal yang dikutip penulis merupakan esensi dari pendapat ahli atau teori baru yang dapat menegaskan dan menguatkan pendapat penulis dalam karya ilmiahnya. Pengutip harus mengikuti alur pikir penulis yang idenya akan dikutip. 4. Tata cara menulis kutipan. Yang pertama, tata cara kutipan langsung. Tidak boleh ada perubahan terhadap teks asli. Tanda sik digunakan apabila ditemukan kesalahan pada teks asli. Tanda 3 titik berspasi digunakan apabila ada bagian kutipan yang dihilangkan dan menggunakan sumber kutipan yang berlaku dalam bidang selingkung. Kedua, tata cara kutipan tidak langsung. Diintegrasikan dengan teks, tidak diapit oleh tanda kutip dan harus menyertakan sumber kutipan. Di sini saya ingin menjelaskan lagi tentang sistem rujukan. Pengertian sistem rujukan. Yang dimaksud sistem rujukan di sini adalah dalam konteks penulisan karya ilmiah, yaitu sebuah sistem yang digunakan sebagai referensi atau sumber dari seorang penulis untuk menyatakan sesuatu dalam karya tulisannya. Ada 2 sistem pendokumentasian sumber bacaan yang sering digunakan sebagai dasar kutipan, yaitu yang pertama, sistem catatan, menyajikan informasi mengenai sumber dalam bentuk catatan kaki, footnote atau catatan belakang, endnote. Jika dalam sistem catatan terjadi perujukan lanjutan yang merujuk pada sumber yang sama, digunakan singkatan yang berasal dari bahasa Latin untuk merujuk sumber pertama. Singkatan itu ialah IBID. Singkatan ini berasal dari kata lengkap ibidem yang berarti pada tempat yang sama. Opkit, singkatan ini berasal dari gabungan kata opere kitato yang berarti pada karya yang telah dikutip. Lokit, singkatan ini berasal dari gabungan kata loko kitato yang berarti pada tempat yang telah dikutip. Kedua, sistem langsung yang menempatkan informasi mengenai sumber dalam tanda kurung dan diletakkan langsung pada bagian yang dikutip, pada daftar kutipan atau pada daftar pustaka. Yang ketiga, di sini saya ingin lagi menjelaskan tentang daftar pustaka. Pengertian daftar pustaka. Daftar pustaka atau bibliografi adalah semua sumber yang menjadi rujukan seorang penulis dalam kegiatannya menulis sebuah karya ilmiah. Sumber-sumber tersebut harus dihimpun dalam sebuah daftar yang lazim, disebut sebagai daftar pustaka atau bibliografi atau kepustakaan. 2. Fungsi daftar pustaka.
Fungsi daftar pustaka terbagi menjadi 4. Yang pertama, membantu pembaca mengetahui ruang lingkup studi penulis. Yang kedua, memberikan petunjuk kepada pembaca yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai tulisan yang dibacanya serta hubungannya dengan tulisan lain yang berkaitan. Ketiga, membantu pembaca memilih referensi yang sesuai dengan bidang studinya. Keempat, sebagai bentuk keterbukaan dan kejujuran penulis mengenai sumber-sumber yang dipergunakannya. Unsur-unsur daftar pustaka. Yang pertama, nama penulis. Kedua, tahun terbitan sumber yang bersangkutan. Ketiga, judul sumber yang dipakai sebagai referensi. Dan yang keempat, data publikasi, nama tempat terbit, nama penerbit. Itulah penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Lebih dan kurangnya juga saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.